Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM C1C023127. Di sini saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirimi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi, perkembangan ekonomi modern membutuhkan nilai yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah melalui cara yang halal dan akad yang sah agar tidak merugikan pihak lain. Di sisi lain, terdapat larangan seperti riba dan gharar yang dapat merusak keadilan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman prinsip dan instrumen keuangan syariah penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Jadi dalam perspektif syariah, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal serta digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Manusia hanya berperan sebagai pengelola atau bisa disebut dengan khalifah, sedangkan kepemilikan mutlak tetap berada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap aktivitas terkait harta harus mengikuti prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai bentuk tanggung jawab, pengelolaan harta harus disesuaikan dengan aturan syariah karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kepemilikan harta oleh manusia ini bersifat sementara, yaitu hanya selama hidup di dunia. Setelah meninggal, harta tersebut harus didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga terciptalah keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Poin pertama, perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta termasuk adalah ibadah muamalah. Dengan kaidah dasar semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Harta dikatakan halal jika niat, tujuan, dan cara memperolehnya sesuai dengan syariah. Artinya meskipun tujuannya baik, jika diperoleh dengan cara yang haram seperti mencuri atau menadah barang curian, maka tetap tidak dibenarkan dan tidak bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, dalam pekerjaan, berbisnis, atau berinvestasi, umat Islam wajib memilih cara yang halal, meskipun secara materi terlihat kurang menguntungkan, tetapi karena orientasi utamanya tidak hanya dunia, tetapi juga dengan akhirat. Poin selanjutnya, penggunaan harta dalam syariah. Jadi dalam penggunaan harta, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Harta harus digunakan secara bijak, tidak boros dan tidak kikir. Selain itu, dianjurkan untuk berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat guna membantu sesama dan menciptakan keadilan sosial. Islam juga mendorong pemberian pinjaman tanpa bunga atau bisa disebut dengan qaradul hasan, serta memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang. Dengan demikian, penggunaan harta tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ibadah. Selanjutnya yaitu mengenai akad kontrak transaksi. Akad dalam Islam adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan kabul yang dibenarkan syariah serta menimbulkan hak dan kewajiban. Akad bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Berbeda dengan wa'ad atau bisa disebut dengan janji, akad memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan tujuannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad baru atau bisa disebut dengan nirlaba dan tujuan yang bertujuan tolong-menolong tanpa memberi keuntungan, dan akad tijarah atau bisa disebut dengan komersial yang bertujuan untuk memperoleh laba. Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi 3 rukun utama, yaitu adanya pelaku atau bisa disebut dengan pihak yang berakad, objek akad, serta ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi yang dilarang. Jadi dalam ekonomi syariah, pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali yang mengandung unsur yang dilarang. Karena tujuan syariah adalah menjaga keadilan dan melindungi harta. Salah satu larangan utamanya adalah gharar atau bisa disebut dengan ketidaksengajaan, seperti menjual barang yang belum pasti keberadaannya. Selain itu, masyir bisa disebut dengan judi atau spekulasi. Ini juga dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha yang jelas dan cenderung merugikan pihak lain.
lain. Larangan lain meliputi tadlis atau bisa disebut dengan penipuan, ihtikar atau bisa disebut dengan penimbunan untuk memanipulasi harga, serta transaksi yang berkaitan dengan barang haram. Praktik riba yang termasuk transaksi terlarang karena mengandung tambahan yang tidak adil. Secara keseluruhan, larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, riba dan jenis riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi yang tidak memiliki dasar atau imbalan yang dibenarkan syariah. Riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Para ulama sepakat bahwa bunga atau bisa disebut dengan interest itu termasuk riba dan hukumnya haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan termasuk oleh MUI. Larangan riba ditetapkan secara bertahap dalam Al-Quran dan bertujuan untuk menghapus praktik ekonomi yang merugikan, serta menggantinya dengan konsep tolong-menolong seperti sedekah dan zakat. Jenis riba terdiri dari dua utama. Yang pertama, riba dain atau bisa disebut dengan utang piutang, yaitu tambahan atas pinjaman yang harus dibayar melebihi pokoknya, seperti bunga dalam kredit. Yang kedua, riba fadl, bisa disebut dengan pertukaran atau barter, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis dan transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Bentuk lain yang terkait ini adalah riba nasiah, yaitu penundaan penyerahan dalam pertukaran barang ribawi. Secara keseluruhan, semua bentuk riba ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Jadi sistem keuangan syariah ini bertujuan untuk menjaga agar harta diperoleh dan digunakan sesuai dengan ajaran Islam dengan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana melalui prinsip syariah. Prinsip utamanya meliputi kebebasan bertransaksi berdasarkan akad yang sah, bebas dari laba, gharar, dan masyir, serta menjunjung kejujuran, keadilan, dan transparansi. Selain itu, transaksi harus menghindari manipulasi, memperhatikan kepentingan bersama, serta berorientasi pada kemaslahatan dan penerapan zakat. Sistem ini juga didukung prinsip rasional seperti manajemen risiko dan keuangan, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga nilai etika dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen keuangan syariah. Jadi, instrumen keuangan syariah ini terdiri dari instrumen primer dan sekunder yang berbasis akad syariah. Instrumen primer itu meliputi berbagai akad seperti mudharabah dan musyarakah atau bisa disebut dengan kerja sama bagi hasil. Murabahah ini bisa disebut dengan jual beli dengan margin, salam dan istiqna atau jual beli pesanan, ijarah atau sewa, wadiyah atau titipan, qard atau qard ini qard hasan atau bisa disebut dengan pinjaman tanpa bunga, serta akad jasa seperti wakalah, kafalah, hiwalah, dan saf. Semua instrumen ini bertujuan memfasilitasi transaksi keuangan yang halal, adil, dan bebas dari riba. Sementara itu, instrumen sekunder berkembang di pasar modal syariah seperti dana mudharabah, saham syariah, dan obligasi berbasis bagi hasil. Instrumen ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan masyir. Namun, instrumen seperti saham preferen yang mengandung pendapatan tetap menyerupai bunga tidak diperbolehkan. Secara keseluruhan, instrumen keuangan syariah ini dirancang untuk mendukung sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Jadi, konsep memelihara harta dalam Islam itu menegaskan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus diperoleh secara halal dan digunakan secara bijak, tidak berlebihan maupun kikir, serta diarahkan pada kemaslahatan seperti zakat, infak, dan sedekah. Aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memiliki nilai spiritual dan tanggung jawab akhirat. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah itu
menekankan akad yang sah, transparansi, dan keadilan, serta melarang riba, gharar, dan masyir untuk mencegah ketidakadilan. Dengan demikian, ekonomi syariah juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.